Alexa menghirup aroma Kenzi dan berdiri. Baiklah, mulai sekarang, aku hanya akan mengkhawatirkan suamiku. Mandilah, besok kamu masih harus ke rumah sakit. Alexa dengan lembut mencium pipi Kenzi sebelum dia berbalik dan pergi. Karena ujian besok, Kenzi tidak melakukan apapun pada Alexa malam itu. Dia hanya memeluknya dan membujuknya sampai dia tertidur. Setelah itu, Kenzi bangun dan menelepon Gilang. Gilang menerima panggilan telepon Kenzi di tengah malam. Setelah kembali ke tempat tidurnya, dia membangunkan Natalie dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan hari ini?" "Hah?" Natalie menggosok matanya dengan mengantuk. "Tuan Kenzi meneleponku beberapa saat yang lalu dan memarahiku. Dia menyuruhku untuk menjaga istriku dan menghentikanmu mengganggu istrinya." Gilang berkata tanpa daya, "Katakan padaku. Apa yang kamu lakukan kali ini sehingga aku tidak tahu tentangnya?" "Saya..." Gilang menatap Natalie dan akhirnya menebak jawabannya. "Ini ada hubungannya dengan punya anak, bukan? Sudah kubilang sejak dulu kalau aku tidak peduli kamu punya anak atau tidak. Kenapa kamu terus memaksakan diri?" Gilang bertanya sambil mengerutkan alisnya. "Apa yang kamu ingin aku lakukan untuk membuktikan kepadamu bahwa aku tidak akan meninggalkanmu apapun yang terjadi, dan aku akan selalu melindungi dan menyayangi keluarga kita?" Natalie mengambil kesempatan itu untuk menerkam tubuh Gilang dan menyerah. "Aku benar-benar mulai tidak mengenali diriku sendiri. Kamu dan Alexa benar. Ini adalah masalahku sendiri sehingga aku terus memikirkan masalah ini. Mulai sekarang, aku akan memberitahumu segalanya dan tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Bisakah aku mempercayai kata-katamu?" "Saya berjanji." Natalie mengangkat tangannya. "Aku serius kali ini. Aku sudah bicara dengan orang tuaku. Mereka tidak akan mendesak kita untuk punya anak. Kamu bisa memilikinya kapanpun kamu mau. Sebenarnya, tidak apa-apa meski kamu tidak punya anak." "Oke." Natalie mengangguk dengan antusias. Dia tiba-tiba menyadari betapa konyolnya dia. "Besok adalah ulang tahun pernikahan Tuan dan Nyonya, namun kamu memonopolinya sepanjang malam. Pantas saja bosku marah. Tidak bisakah kamu lebih berhati-hati? Kau belum pernah memarahiku seperti itu sebelumnya," rengek Natalie. Oke, tidur. Aku akan memarahimu saat aku tidur." Gilang sekali lagi memeluk Natalie sambil menarik selimutnya. Sebenarnya, dia tahu jauh di lubuk hatinya bahwa semua yang dilakukan Natalie adalah demi dirinya. Dia dan Natalie hanyalah orang biasa, jadi dia hanya ingin melindungi keluarga kecil mereka. Jika dia bahkan tidak bisa melindungi hati Natalie, hak apa yang dia miliki untuk menjadi suaminya? Hari berikutnya, Alexa terbangun dan mendapati Kenzi memandangnya dengan kagum. Dia segera menutupi wajahnya dengan malu-malu. "Aku baru bangun tidur. Aku belum mencuci muka." "Tidak apa-apa, kamu tetap cantik seperti biasanya," kata Kenzi sebelum mencium pipinya. "Selamat ulang tahun pernikahan, istriku." Alexa mengulurkan lengannya dan melingkarkannya di leher Kenzi saat mereka berpelukan erat. Sesaat kemudian, Alexa melihat waktu dan memaksa dirinya turun dari tempat tidur. "Aku mau mandi dulu, lalu kita bisa pergi ke rumah sakit bersama." "Oke." Kenzi mengangguk. Alexa bangun dari tempat tidur terlebih dahulu sementara Kenzi membereskan tempat tidur. Saat ini, ponsel Alexa tiba-tiba mulai bergetar. Itu adalah nomor tak dikenal. Kenzi dengan santai mengangkat telepon. Saat dia mengangkat telepon ke telinganya, yang dia dengar hanyalah, "Halo Nona Alexa, kami memiliki hasil tes darah HCG yang kamu lakukan kemarin. Menurut laporan patologi, tampaknya kamu hamil. Bolehkah saya bertanya kapan kamu akan punya waktu luang untuk datang untuk ujian lanjutan?" Mendengar kata hamil, Kenzi terdiam. "Nona Alexa, apakah kamu mendengarkan? Aku suaminya. Apa yang baru saja kamu katakan tentang Alexa?" Kenzi meminta konfirmasi.
Menurut laporan patologi, Nona Alexa tampaknya hamil, ulang orang di seberang sana dengan sopan. Orang di telepon menyadari, jika dia sedang berbicara dengan suami Alexa, maka itu berarti dia sedang berbicara dengan Kenzi. Namun, kami belum yakin 100%. Itu sebabnya kami menyarankan agar Nona Alexa datang untuk menjalani USG. Terima kasih. Aku sudah punya pengaturan lain, jawab Kenzi, berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Dia kemudian menutup telepon dengan emosi yang kompleks. Apakah Alexa hamil? Hingga saat Alexa meninggalkan kamar mandi, satu-satunya kata yang ada di benak Kenzi adalah hamil. Melihat Kenzi berdiri terdiam di samping tempat tidur, Alexa bertanya, "Ada apa?" Kenzi menatap Alexa dan tanpa sadar menatap perutnya. Dia kemudian tersenyum, "Tidak apa-apa. Tunggu aku di bawah dulu. Aku akan menyiapkan sarapan, jadi jangan terlalu banyak bergerak. Setelah sarapan, kita akan pergi ke rumah sakit bersama." Oke. Kenzi biasanya tidak mengizinkan Alexa masuk ke dapur, jadi Alexa tidak menanyainya sama sekali. Tapi, kenapa Kenzi tidak memberitahukan hasilnya secara langsung? Pertama, dia ingin menunggu konfirmasi, dan kedua, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan secara mendadak. Setelah beberapa menit terkejut, datanglah gelombang kebahagiaan yang luar biasa. Kenzi tergoda untuk menyelimuti Alexa dengan pelukannya dan memeluknya erat-erat. Dia ingin segera memberitahunya bahwa mereka akan menjadi orang tua. Membayangkan makhluk kecil datang ke dunia ini, dari tubuh Alexa dengan darah mengalir ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa segar kembali. Kebanggaan yang dia rasakan memenuhi seluruh tubuhnya. Dia akan menjadi seorang ayah. Ini adalah perasaan yang tidak pernah dia bayangkan akan dialaminya. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Setelah dengan cepat membereskan, Kenzi meninggalkan kamar tidur dan menemukan Alexa sedang duduk di sofa sambil memotong beberapa buah. Dia segera bergegas mendekat dan mengambil pisau dari tangannya. "Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak melakukan apapun? Aku baru saja memotong buah." Alexa tidak menyangka bahwa tes darah HCG yang dia lakukan dengan Natalie akan membantunya sedemikian rupa. Dia hanya bingung dengan kegelisahan Kenzi. "Pada hari seperti ini, yang terbaik adalah kamu menyingkirkan barang-barang berbahaya seperti pisau dan duduk diam." Kenzi menemukan alasan yang tidak masuk akal untuk menghentikan Alexa menggunakan pisau. Alexa tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tapi, dia akhirnya menganggukkan kepalanya. "Baiklah, aku akan mendengarkanmu." Kenzi dengan lembut membelai rambut Alexa dengan jarinya sebelum berjalan ke dapur. Dia masih tidak percaya, selain staf rumah sakit, dia adalah orang pertama yang mengetahui tentang kehamilan Alexa, bahkan Alexa pun tidak tahu. Menghitung hari, sepertinya ini akibat dari malam ketika mereka tidak menggunakan perlindungan. Tidak lama kemudian, Gilang tiba di Hyatt Regency. Namun, cara Kenzi memandang Gilang tidak cocok dengan nada dingin yang dia ucapkan padanya malam sebelumnya. Gilang cukup terkejut. "Tuan, semuanya sudah siap, kita bisa berangkat kapan saja." Dengan persiapan Gilang, Kenzi membantu Alexa masuk ke mobil dan menuju rumah sakit untuk pemeriksaan medis. Dalam perjalanan, Kenzi memegang erat tangan Alexa dan tidak bisa menahan senyum. Diam-diam Alexa tahu bahwa suasana hatinya sedang baik, tetapi dia hanya mengira itu karena ulang tahun pernikahan mereka. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia memiliki bayi di tubuhnya. Melihat senyuman di wajah Kenzi, Alexa juga merasakan suasana hatinya menjadi lebih cerah. Beberapa saat kemudian, pasangan itu tiba di rumah sakit. Alexa memperhatikan Kenzi melepas jaketnya, jadi dia bertanya, "Apakah kamu juga mendapat ujian?" Kenzi menggelengkan kepalanya sambil memandangnya dengan penuh kasih sayang. "Aku hanya ingin menemanimu. Kamu tidak perlu menemaniku,
Alexa menurunkan lengan bajunya, aku hanya melakukan ujian sederhana. Biasanya, ketika dia mendapat memar karena syuting, hati Kenzi sakit untuknya, tapi dia tidak pernah begitu berhati-hati saat berada di dekatnya. Namun, dia sama sekali tidak mempertanyakan tindakannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.